Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan yang terus menopang kehidupan kita. Dan karena kemurahan hati Tuhan kita ada sampai hari ini. Mari kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Dan sebelumnya mari kita memohon, kita berdoa di hadapan Tuhan, memohon pertolongannya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu, ya Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Bersyukur karena kami sangat yakin karena pertolonganmu lah dan karena anugerahmu lah kami boleh hidup sampai saat ini. Terima kasih, dan kami akan merenungkan firman-Mu, dan karena itu kami mohon Roh-Mu menolong kami, agar hati kami dimampukan untuk boleh mengerti dan menerima akan firman-Mu, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Layakan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini seandainya dalam Mazmur pasalnya yang ke-41, demikian firman Tuhan. Doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan roti telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul renungan ini adalah bahwa Tuhan memberkati orang yang mempedulikan sesamanya yang lemah. Tuhan memberkati orang yang peduli dengan orang yang lemah. Kita melihat di sini ketika Daud membuka Mazmur pasal 41 ini dengan ucapan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Jadi jelas sekali. Artinya berbahagia adalah bahwa Tuhan memberkati orang yang memperhatikan orang yang lemah. Nah, saudara, kata lemah di sini ialah diterjemahkan bisa dimengerti adalah orang yang miskin, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak dianggap. Ya, artinya orang itu memang disepelekan, tidak penting. Nah, orang-orang ini memang yang lemah biasanya itu terpinggirkan ya, tidak menjadi satu bahan yang atau sesuatu yang yang dianggap begitu ya. Nah, mereka terpinggirkan dan seringkali
Orang-orang seperti ini adalah mereka sakit karena apa? Tidak punya biaya untuk membeli makanan bergizi misalnya, tidak punya biaya untuk ya kebutuhan-kebutuhan hidup, dan gampang sekali untuk mengabaikan orang miskin atau orang yang lemah seperti ini. Nah, saudara, memperhatikan kaum atau orang yang lemah atau mereka yang miskin, yang tidak berdaya, bukan hanya berarti sekedar melihat, tetapi lebih daripada itu. Memperhatikan orang yang lemah itu adalah meluangkan waktu. Untuk apa? Untuk memperhatikan mereka. Di situ ada kata memperhatikan. Artinya, saudara, perhatian penuh kasih yang serta menyiratkan adanya pemikiran atau perenungan yang cermat untuk mengetahui kebutuhan apa dan bantuan apa yang bisa diberikan kepada orang yang lemah ini. Daud menyatakan bahwa Allah menghargai orang yang menunjukkan kebaikan dan akan memberikan berkatnya kepada mereka. Apa saja berkat bagi orang yang memperhatikan orang yang lemah? Di situ dikatakan bahwa Tuhan akan meluputkan dia pada hari malapetaka. Tuhan akan melindungi dia dan Tuhan akan memelihara nyawanya. Bahkan Tuhan tidak membiarkan dia diserahkan kepada musuhnya, dan menolong dia. Tuhan akan menolong dia ketika ia terbaring sakit. Nah, jelas sekali di situ, saudara, berkat Tuhan bagi orang yang peduli dengan orang yang lemah. Jadi Daud memperhatikan di sini kaum miskin, kaum yang lemah, tetapi ia juga merasa lemah. Dan Daud, karena ia tahu bahwa dirinya lemah, ia memerlukan bantuan. Ia sedang sakit dan ia pun juga sedang bergumul karena dosanya. Jadi kondisi ini membuat Daud merasa susah. Ia juga berada dalam bahaya karena musuh-musuhnya yang berkomplot, berencana untuk melawan dia dan mengharapkan kematiannya, menunggu kapan ia mati. Nah, dalam kondisi seperti ini, Daud memohon belas kasihan Tuhan. Untuk apa? Untuk apa? Memulihkan kesehatannya, untuk memulihkan kondisinya. Itu dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-11. Pertolongan Tuhan bagi mereka yang menunjukkan kepedulian kepada orang yang lemah, ya, menjadi dasar bagi Daud bahwa ia punya pengharapan. Dan setelah kata-kata yang disampaikan ini adalah kata-kata percaya, kata-kata iman dari Raja Daud. Raja Daud memohon anugerah agar apa? Agar musuhnya tidak bisa mengalahkan dia, agar musuhnya tidak akan bersorak-sorai ya, dengan merasa bahwa ia menang terhadap dia. Ya, Daud pun mengaku dosa dan ia memohon kepada Tuhan untuk apa? Untuk mengampuni dan menyembuhkan dia. Nah, saudara, Daud menutup Mazmur ini dengan catatan iman yang kuat. Dia mengakhiri dengan apa? Dengan hati yang bersyukur, bersukacita, dan kepastian yang mendalam. Nah, saudara, kita pun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita boleh berharap bahwa kita yang memperhatikan orang yang lemah akan diperhatikan Tuhan juga. Ingat itu, orang yang memperhatikan orang yang lemah, Tuhan pun memperhatikan orang tersebut. Tuhan memberkatinya. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah ada momen-momen khusus di mana kita mengalami sebagaimana pernah mengalami sendiri, sebagaimana Tuhan memberkati mereka yang peduli dengan orang-orang yang lemah? Mari kita merenungkan hal ini, dan marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan juga punya hati, punya sikap, punya perilaku yang memperhatikan dan peduli dengan mereka yang lemah, miskin, dan terpinggirkan. Dan ingat bahwa Tuhan memberkati orang tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh kami baca dan kami renungkan, dan untuk terus mengajarkan kami hal-hal yang sesuai dengan firman-Mu, yaitu untuk memperhatikan yang lemah, mereka yang terpinggirkan, mereka yang tidak berdaya. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hamba-Mu Raja Daud, mengatakan bahwa Tuhan memberkati orang yang memperhatikan
orang-orang yang lemah dan memberikan pertolongan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk melatih diri dan untuk belajar untuk juga memperhatikan orang-orang yang lemah di sekitar kami, supaya kami peduli dengan mereka dan boleh mengulurkan tangan untuk meringankan beban mereka. Karena itu mampukan kami ya Tuhan, dan berkatilah seluruh jemaat-Mu, supaya setiap jemaat boleh mengambil bagian, boleh berperilaku untuk mentaati akan firman. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.